Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan aba umahat wajadi wajad bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun Fatihah sekali lagi khusus kangge almarhum ya Romo Kyai Faisal yang sekarang ini kan sudah 1 tahun ya, gak kroso ya. Liridho ilahi ta'ala wa khususan ya Ahmad Faisal hak wa khususan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita monggo kita teruskan malih nggih. Kemarin kita sudah disunatkan ya. Jadi disunatkan maos istirja nih. Istirja itu kan amrih jaluk balik. Nah, balik. Kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sesuatu hal yang sa'a al-mu'mina. Kulu masa'a al-mu'mina, maka disunatkan ngucap maos innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi situ kan kalimah yang menyadarkan kita untuk betul-betul bahwa kita ini milik Allah dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin manusia masuk kubur itu tidak kembali kepada Gusti Allah? Ya. Bukan hanya mungkin, pasti. Kalau dia tidak taat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bali eniku menyengsarakan, kembalinya itu pada tempat yang menyengsarakan. Nah, kalau yang betul-betul atau ani dakhalal jannah. Kalau meninggalnya dengan husnul khotimah ya insya Allah ya kembalinya rojinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inti dari Al-Quran ini, substansinya yaitu bagaimana kita itu sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu awal sesuatu kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu passwordnya itu. Passwordnya kembali kepada Gusti Allah. Nah itu bimakana wa bima yakun. Makanya kalau Bismillahnya ngerti Gusti Allah sinten ya. Jadi kula betul-betul kali ini pun zat ingkang duwe asma Gusti Allah. Pleng. Makanya kan kulu amrin dibalin layubda bihi bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto apapun perbuatan yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah maka akto. Kata Rasulullah hadis kan, kulu amrin dibalin layubda bihi bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto atau ajdam. Dan monggo hadis yang dikutip oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa semua apapun kalau kita sadar ya,
bahwa harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mancep, sudah apa istilahnya, sudah menjadi setil laib setil kita, sudah jadi passion kita, maka kita ini termasuk ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmatun wa ulaika humul muhtadun. Berarti dengan ayat ini kita bisa menyimpulkan, oh tiang sing angsal hidayah niku gambaranipun selalu iling marang Gusti Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas disandarkan kepada ilahi raji'un. Nggih ngoten, monggo di ilmu saestu nggih, jadi kan sing kuasa Gusti Allah, ambekan mawon kalau boten kali Gusti Allah kita boten saged napa ora saged owah usik napa la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Illa billahil aliyil adim. Eco kalaupun ngoten niku Bu. Eco. Insyaallah saged memposisikan diri seperti alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hada batila. Nah, kalaupun di posisi seperti itu jenengan atos dumateng tiang sing saged berposisi seperti itu, sebab niku nguwalati gandeng karo Gusti Allah masalahnya. Ya sing boten trimo sinten dudu awake Gusti Allah piyambak. Nah, inna sofa wal marwata ini kita itu nggih, kita teruskan malih nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi' tamaro. Nah, insyaallah tahun ini sudah dibuka nggih haji dan umroh insyaallah. Monggo podo daftar. Tapi sing anti daftar pun kathah kalau haji Bu. Sing dari budal-budal. Inna sofa ing satuhune utawi bukit sofa wal marwata lan bukit marwah. Dua tempat ini dulu waktu zaman Nabi Adam itu jabalani bimakkata, dua bukit yang ada di Mekah. Tapi sekarang itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya Masjidil Haram. Nggih, leres nggih. Bahkan panjenengan saniki pun boten ngertos niku bukit sing pundi bukite. Nggih, sing ana iku tandane oh nang kini itu sofa, nang kini marwa. Inna sofa wal marwa itu. Iku min sya'airillah. Dua tempat seperti dua bukit itu dianggap sebagai tondo, indikator. Wah, bahasanya lebih keren ya, indikator dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering diartikan syair dari syairoh bahasa. Jadi mufradnya kata syair itu syairoh, lafaz syairoh. Nah, sering juga diartikan syiar. Syiar itu untuk menginformasikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mensyiarkan itu menginformasikan ya tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syair di sini syairoh, mufradnya itu syairatun ya. A'lami dinihi tegese tondo-tondone agamanipun Gusti Allah. Jadi dua bukit itu bukan dianggap seperti kita memposisikan gunung yang dianggap keramat, tidak, ini hanya sekedar tanda saja. Jadi syair itu jama dari lafaz syairatun. Faman sinten mawon hajja sing ingkang saged
nindakake ibadah haji sapa si iman ya al baita ing baitullah tegese Ka'bah awi tamara utawa saged nindakake umroh ya. Makanya umroh itu dan haji sama-sama wajibnya. Haji pertama kali, umroh pertama kali hukumnya wajib. Makanya ketika kita berangkat haji, maka kedua-duanya umroh yang belum pernah umroh belas sadurunge haji, maka umroh hukumnya wajib. Kan itu kan. Ada yang dahulu umroh, kemudian hajinya kemudian. Ada yang itu, ada istilah tamatu, kiron dan ifron. Nggih, masih ingat Bu syarat dan rukun dan itu haji dan umroh? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau umroh tidak perlu ya touring ke Mina dan Arafah. Nggih. Nah, kalau haji itu ada rukun yang mewajibkan wukuf di Arafah. Makanya ada wajib haji dan ada rukun haji. Ada. Jadi kalau umroh ini cukup melakukan ritualnya itu ya berada di Masjidil Haram saja kan itu. Dan niatnya dari mikotnya dari mana? Dari Jirono, Pak nggih. Jirono. Ya, menurut niku jenengan kan kepingin mriko malih temakan namanya Jirono, nggih. Jirono. Ada Hudaybiyah. Ada satu lagi di mana tempatnya, Bu? Jirono nggih ya kan. Jirona, Hudaybiyah, ada Tan'im. Nah, masih ingat Pak? Tan'im. Nah, kan ada supir-supir taksi macam Tan'im. Ayat talab basa bil haji tegese nandangi nindakake gelem purun melaksanakan ibadah haji. Awil umroti utawa nindakake umroh. Nah. Wa asluhuma utawi arti asal dari istilah haji dan umroh iku al-qasdu wa ziyarah. Jadi haji itu nejo dan ziarah. Asal katanya itu arti haji dan umroh itu. Makanya kalau kita memahami istilah yang sudah menjadi bagian dari tasyri', dari sesuatu yang disyariatkan, maka pemahamannya itu jangan arti asalnya seperti as-saumu ay al-imsaku. Poso iku artinya itu ngeker, nahan saja. Salat juga begitu, as-salatu ad-du'a. Arti asalnya sholat itu doa. Haji dengan umroh juga sama. Arti asal kalau diartikan harfiah bahasanya al-hajju wal umratu ay al-qasdu wa ziyarah. Nejo sesuatu dan berziarah. Ya. Napak tilas. Makanya kalau ya paling praktisnya kita budal nang Mekah dan Madinah itu napak tilas ngertosi perjuanganipun Rasulullah. Nah, kalau panjenengan gak nangis kilas balik seperti apa Rasul di zamannya, wah rasa-rasanya ya kita ini gak ada apa-apanya, rasa-rasanya. Cobi sekitar Mekah, Masjidil Haram itu tidak seperti itu sekarang. Kalau sekarang ada AC, bahkan sa'i pun dan tawaf sekarang ini sudah ada kursi yang tinggal duduk muter karpe dewe. Dibenarkan apa tidak? Dibolehkan apa tidak?
Oh ternyata angsal. Karena suatu ketika Rasulullah ternyata pernah tawaf juga naik unta. Nah makanya itu. Jadi untuk orang-orang tertentu ini sudah ada Bu, kursi roda yang otomatis sofa wal markab. Nah sehingga diberi jalan khusus kan ada sirkuit khusus, ada lari-lari kecilnya itu diganti dengan tinggal duduk di kursi, nutul tombol tul, nah langsung bolak-balik ya. Ecok dulu Rasul naik unta dari Mekah ke Madinah. Bayangkan kita sekarang milih nopo pesawat, wah, nopo kereta cepat, nopo bis, dan lewat jalan tol. Nah, itu pala junaha, maka ora ono duso iku maujud. Junah itu duso, ai isma, tegas ora ono duso iku maujud. Alaihi ing atase man hajja baita awi tamaro, ora ono dosa untuk apa? Ayatawafa, untuk melaksanakan tawaf. Nah ini mengapa kok ada diawalinya kapala junaha ya, karena ketika zaman Rasul di sekitar Ka'bah itu masih banyak patung ya. Makanya ada istilah patung yang bernama Lata, Uzza kan itu. Dan tawaf itu bukan hanya dilakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji saja. Karena apa? Karena orang-orang jahiliyah pun sebelum kita umat Islam melaksanakan haji juga sudah tawaf di sekitar Ka'bah itu. Tapi tawafnya adalah tawaf menyembah berhalanya itu. Maka di bawahnya nanti ayatawafa ini fihi iku ing dalam lafan tatawafa itu idghamut ta'i fil asli. Jadi ada taknya. Makanya sekarang karena gandeng dengan huruf to, makanya taknya dibuang, tinggal huruf to-nya saja. Huruf to-nya itu diberi tasdid ya, itu makanya hal-hal seperti inilah yang menjadi pelik di dalam cara membaca Al-Qur'an yang tartil, yaitu di sini monggo sing dereng pasohahnya belum pas, kecuali pasohah ini dipengaruhi oleh lahjah yang tidak bisa dirubah. Nah, dialek yang tidak bisa dirubah itu masih ditelolir. Nah, itu. Tetapi kalau masih ada kesempatan merubah ilate monggo. Makanya ngapunten bapak-bapak dan ibu-ibu sing gadah anak, gadah putu sing masih bisa didesain pengungkapan huruf-huruf hijaiyah di mulutnya, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu, yaitu sebab anak sekarang itu masya Allah anak lulus SD pun boten purun maos Quran. Nggih, kita ini mawon. Sing dosa itu duduk anak ibu, wong tuane. Apa mana sudah masuk SMA, masuk UIN saja, itu sudah masih banyak anak-anak yang bodereng saged maos Quran ingkang sae. Ini bukan omong kosong. Wong saya ini sekarang 2 kelas semester ini ngajar anak-anak mata kuliah studi Al-Quran atau ulumul Quran, dites ya. Ini sudah pertemuan yang ke-6, yang ke-7 sudah UTS. Itu saya tak tes lagi, uji petik lagi kemarin. Ini sudah setengah semester saya katakan, coba kamu ini anak-anak tertentu cik pancet. Aduh, lagi nopo malih. Makanya monggo ya, alhamdulillah TPQ kita sudah jalan dengan baik. Nah kalau memang aneh, kalau HP dibekali kan tolong
penggunaan HP dikontrol betul supaya anak-anak. Syukur kalau anak-anak panjenengan itu mantun maghrib sami-sami maos Quran. Dan itu harus dimulai dari bapake karo emboke. Anake ku gak usah dikongkon, akhirnya melo lungguh bareng, ayo maca Quran, disimak giliran, dan efektif itu. Efektif. Nah, artinya anak itu purun, Bu. Purun. Ya itu. Monggo disaestu loh karena apa? Karena prihatin kalau orang Islam dengan Qur'annya saja apa maneh mau saya boten ngerti bermimpi untuk memahami. Ngeri kan Quran itu kan standar pokok. Nah, karena rukun iman sing ketomoto itu hanya Al-Qur'an yang isinya merupakan guideline, merupakan pedoman hidup nyoto ya nyoto. Fala junaha ya ora ono dosa iku maujud bihima karena kita melakukan apa namanya tawaf, melakukan sa'i, yaitu bi ayas'a bainahuma, satu kalawan yento sa'i itu lari-lari kecil, bainahuma ing antarane Sofa lan Marwah. Nah, setelah selesai satu paket sa'i, kemudian berdoa, kan ada tempat khusus. Tapi sekarang tuh sudah ya dulu zamannya Nabi Siti Hawa itu ya rekoso. Tapi sekarang kita gak rekoso. Zaman Rasul masih rekoso. Berapa ini sa'i ini sab'an, pitung ambalan, pitung ambalan sana, nah, itu bolak-baliknya. Ya insya Allah lah bapak-bapak kalau ingin ngertos betul ya prakteknya ya monggo ke sana bareng-bareng nggih. Amin. Pun nabung pinten Bu, pun asal pinten tabungannya Bu. Nah, itu. Kalau angsal ya mudah-mudahan angsal landasan. Nah, angsal landasan. Nah, itu. Ya di tempat kula niki ada beberapa orang yang kena landasan itu yang sampai putu-putunya ini ada satu paket rombongan anak, istri, suami, putu. Nah, ada yang mumpung. Nazalat jangan seperti kula Bu, kula niku sokeh disokong wong akeh. Ya haji itu karena saya haji itu karena dilarah kersane Gusti Allah, karena istri kula dibiayai oleh Mbak Yune. Nah, akhirnya sing bondo itu tinggal saya tok. Mosok bojone ditinggal budal dhewean kan gak pantes. Akhirnya Nah, ayat ini nazalat lama kariha al muslimuna zalika. Nazalat tumurun ayat faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Karena apa? Lama kariha tatkalane sengit karita ora seneng ya ora seneng sintang cin ora seneng ya al muslimuna tiang-tiang ingkang sampun malebet Islam. Jadi zaman Rasul itu memang ada semacam gengsi lah. Gusti Allah itu ketika umat-umat Islam ini, loh kalau aku melo-melo tawaf, melo-melo sa'i, apa bedane karo wong jahiliyah. Zalika ing kono mengkono sa'i utawa tawaf ya. Li anna ahlal jahiliyati, karena setuhune ya wong-wong jahiliyah, wong-wong sing durung Islam pada zaman Nabi yaitu iku kanu padha ana sapa si jahiliyah yatufuna
yatufuna padha tawaf sapa si jahiliyah bihima kalawan ya tawaf dan sa'i bihima kalawan ana ing Safa lan Marwa wa alaihima lan iku tetep ing atase antara Safa dan Marwa sonamani laina ana dua berhala. Sonam itu berhala. Ada dua berhala yang dikenal namanya Lata lan Uzza. Yamsahuna huma. Wong-wong jahiliyah kepada dua patung itu mereka selalu mengusap. Ya didewa-dewakan. Didewa-dewakan yaitu. Jadi ketika sa'i dan umroh itu bukan karena kita ada perintah untuk sa'inya. Kalau kita kan tidak tidak mendewakan dua bukit itu dan tidak mendewakan Ka'bahnya. Jadi pun ngantos ini kan pun salah ini, pun salah niat, pun salah lampah, salah laku. Ya, itu. Walaupun ya saya juga niteni watah orang-orang itu yang salah kedaden memposisikan Ka'bah ketika mereka berada di sekitar Ka'bah dan ada yang menangis-nangis, ada yang sampai membuat tulisan di macam-macam itu. Insyaallah kadang-kadang saya juga ikut sedih juga ya. Nah, itu. Begini carane wong Islam noto imane itu apa bedane kalau kaya ngene wong imane wong Islam karo imane wong jahiliyah sebelum nah itu wah nangis ada yang bahkan ada yang mencoba menggunting itu kain penutup Ka'bahnya itu nah, dijadikan jimat katanya. Ya Allah kadang-kadang saya ya, kalau niki kan orang rada usil ya. Saya pernah selesai tawaf itu hanya niteni ya hampir 1 jam tak titeni. Opo karo pada yang nangis wah macam-macam ngusap tangannya ke Ka'bah mari ngono diusap-usap ke wajahnya ke macam-macam. Lah kalau ngene kan gak ono bedane mempatungkan Ka'bah. Itu salah besar itu. Kita menghadap sana itu wijhatun sebagai pusat konsentrasi menghadapkan itu kepada zat yang maha kuasa. Banyak itu kan cobi panjenengan kalau gak percados ayo budal haji kalau ini bisa dibuktekno. Saya kadang-kadang ngeri itu, masya Allah, kayak opo. Dan itu bukan hanya dari Indonesia, ya, hampir dari seluruh dunia. Berarti tingkat pendalaman mentauhidkan as-somadnya ini masih simbolik. Berarti Allahus somadnya itu masih terkendala oleh namanya simbolisasi. Padahal gak boleh, gak boleh. Wa an Ibnu Abbas wa an iblan ana riwayat saking Ibnu Abbas anna sa'ya ing satuhune utawi sa'i iku ghairu fardin ora termasuk perbuatan fardu. Mengapa tidak dimasukkan fardu? Nah itu karena ayatnya fala junaha bukan perintah. Yaitu untuk apa tidak memasukkan ke fardu itu karena lima afadahu raf'ul ismi minat tahiri karena sekedar untuk menghindari bahwa menghindari peniruan terhadap perbuatan dari orang jahiliyah. Dan ungkapan dari Gusti Allah menggunakan kata-kata fala junaha ay fala isma kan itu. Waqala lan berpendapat ndawuh sinten Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu lan liyanipun Imam Syafi'i iku ruknun
utawi rukun. Nah itu haji sa'i itu sebagai rukun saja. Wa bayyana lan merteloaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardia tahu, tapi menurut Rasulullah Gusti Allah ini Rasulullah ini menjelaskan kalau sa'i tawaf itu bagian dari fardu kan. Kenapa? Dengan ungkapan innallaha kataba alaikumus ya itu, tapi riwayatnya riwayat Baihaqi ini ya, itu innallaha ing sautune Gusti Allah iku kataba wis marduaken. Kataba di sini sudah bukan mencatatkan, sudah mewajibkan. Sinten Gusti Allah mewajibkan alaikum ing atas sira kabeh, mewajibkan asa ya ing sa'i. Tetapi rawahu ngeriwayatkan hu ing hadis sinten al-Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu lan liyanipun Imam Baihaqi. Nah, juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa qala lan ngendawuh sinten Rasulullah Muhammad SAW ibda'u mulailah sira kabeh bima maring perbuatan maknya ini bada'a kang wis mulai sinten Allah Gusti Allah bihi kalawan dengan apa, yakni as-sofa. Jadi cara memulai kita sa'i itu berawal dari Bukit Sofa. Mengapa? Karena Gusti Allah kata sofa didahulukan daripada kata marwah. Nah, rawahu ngeriwayatkan hu ing hadis al-sinten Muslimun Imam Muslim. Waman lan sinten mawon tatawwa. Nah, ada di sini juga begitu. Wa fi qiraatin bitahtaniyah. Wa tasdidit ta. Ya, tatawwa. Nah, itu di satu bacaan ya. Tetapi ketika dibaca tatawwa, ada yang mengatakan tatawwa. Nah, dimajungkan. Ainnya itu tidak ada harokatnya. Nah, tetapi ada yang juga baca taknya tidak ada tasinya tatawwa. Nah itu waman nah ini sekedar penjelasan. Jadi kata tatawwa itu memang ini apa namanya sunat. Sinten sing gawe kasunatan ya, jadi melakukan perbuatan yang disunatkan khairan. Nah ing kebagusan bi khairin amila malam yajib alaihi minat tawafi ya. Wa ghairihi, yaitu melaksanakan sesuatu yang bukan wajib. Maksudnya di sini wa man tata'alan sinten mawon ingkang melaksanakan perbuatan sunnah ketika nalika ibadah haji, yaitu gampangane kados ngoten kalau mau diartikan. Nah itu fa inna wa maka satu Gusti Allah iku syakirun kang dat kang nerimo syukure tiyang. Jadi bagian dari wujud syukur itu kita melaksanakan tawaf dan sa'i khusus untuk pemahaman ayat ini. Nah kalau kita melaksanakan termasuk sunah-sunah ketika kita melaksanakan tawaf dan sa'i itu maka kita ini insya Allah sudah dianggap karo Gusti Allah sebagai tiang ingkang bersyukur li amalihi dumateng amale si man, yaitu di samping syakirun datang moho nerima syukur ya alimun tur kang moho pirso, yaitu ini. Makanya kita ini pun ragu kalau selama kita melaksanakan apapun terkait dengan tuntunan agama, monggo kita harus yakin fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan semua amal itu akan kembali kepada kita semua, Bu nggih. Jenengan amaliyah ele kembali ke kita, ma'a amaliyah sae juga kembali ke kita. Dan Gusti Allah sangat jeli, tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun apa yang kita lakukan.
karena kita ini dibekali tiga komponen. Komponen pertama chip. Dalam diri kita itu ada chipnya Gusti Allah. Apa wujudnya chipnya Gusti Allah? Ruh. Jadi Gusti Allah itu punya CCTV yang nempel di diri kita masing-masing. Kemana saja, wa ainamatu walu wujuhakum fasama wajhullah. Kemana saja kamu pergi, di mana saja kamu berada, tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Nah, yang kedua, Gusti Allah memantau perbuatan manusia itu lewat sinten? Lewat raqib dan atid. Nggih. Pernah dengar nggih malaikat raqib dan atid? Nggih. Malaikat yang mencatat apapun yang kita lakukan secara detailis ya. Nah, detail ya. Nah, makanya panjenengan ya pun ngrumangsa ora dicatat amal jenengan itu sekecil apapun oleh raqib dan atid kan itu. Sehingga ke suatu ketika catatan amal kita nanti ditunjukkan, ini loh kelakuanmu itu gak bisa kamu bantah. Makanya ada ungkapan yang ketiga, al yauma nakhtimu ala afaihim, terus wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat apa itu, Bu? Dalam surat Yasin. Al yauma nakhtimu ala afwahim. Tatkala suatu hari di mana mulut kamu dikunci. Kan itu. Tidak ada lagi beralasan, berhelah, berdebat, ngingkari, ngapusi, itu gak bisa. Di mana pada hari itu ya, yang akan berbicara itu siapa? Ala wa tukallimuna aidihim, yang akan berbicara adalah tangan-tangan kamu. Jadi tangan ini yang menjadi pelaku-pelaku yang itu gak bisa. Kemudian kaki-kakimu itu sebagai saksi. Ya. Untuk apa tangan berbicara, kaki jadi saksi? Innas sam'a wal basara wal fuad dan kulun dalika indallahi mas'ula. Sungguh matamu, kupingmu dan kerenteg hatimu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kerenteg lebu ya, kerenteg saja itu sudah akan dimintai pertanggungjawab. Apalagi dibuktikan dengan perbuatan nyatanya. Makanya kerenteg yang mukmin itu dibedakan dua hal. Kalau gak ada kerenteg saya, dicatat amal saya. Tapi punya kerenteg elek, tidak dibuktikan dalam amaliyah jasad, tidak dicatat. Nah itu adilnya Gusti Allah. Makanya ada hadis kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pamangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu wa mangkana hijratuhu, dan seterusnya itu. Bahkan terusannya hadis itu, seandainya orang itu memang kelakuannya ahli surga, tapi detik-detik akhir hayatnya itu kejeglong ya, maka jadilah ahli neraka. Seperti dicontohkan oleh seorang perempuan yang ngapunten Ibu, contohnya perempuan nih loh. Yang ahli surga, sudah ibadah Senin Kemis rajin, malam bangun, hafal Quran segala, tapi gara-gara menterlantarkan kucing akhirnya masuk neraka. Kan ada hadisnya udibati imra'atun bi hiratin. Tetapi ada juga seorang yang penuh berlumuran dosa, kemudian dia melakukan perjalanan, tak tahu-tahu di tengah perjalanan menemukan seekor anjing yang kehausan, ya kan? Maka anjing yang kehausan itu dia ambilkan air dari khufnya itu, dari sepatunya itu, kemudian diteteskan, diminumkan ke anjing, sehingga anjing itu menjadi tetap bertahan hidup. Ternyata orang seperti itu dijamin masuk surga. Makanya pun rumongso. Jadi sehingga seolah-olah antara dirinya dengan surga itu tinggal satu jangkah,
tahu-tahu nyemplung masuk neraka. Makanya yang perlu dielmoni saestu itu mangkana akhiru hayatihi la ilaha illallah. Ngeten nggih, itu memang belajar. Nah, kan kita ini dalam taraf taklim sekarang ini, bukan dakwah lagi. Innal ladina satune utawi tiang-tiang ma anzalna minal bainati wal huda, tiang-tiang yang sudah menerima ya, innal ladina yaktumuna. Nah, ini hati-hati loh, ada kata yaktumuna. Ya, kita ini bisa termasuk kategori ayat ini. Ya, nauzubillah min kali. Innal ladina sautuna wong-wong akeh yaktumuna padha nyingitno, ngumpetno. Sapa si aladina ya ma ing napa mawon angzalna kan wis den turunaken kang wis nurunaken ingsun Allah ya, nurunaken ing ma itu jadi Gusti. Jadi siapa saja yang ngumpetno, menyembunyikan apa-apa yang sudah diturunkan Allah kepada mereka, bayane ma minal bainati saking piro-piro penjelasan ya, wal huda lan piro-piro petunjuk. Contohnya kayak rajmi wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sindiran, memang awal ayat ini ditujukan sindiran kepada orang-orang Yahudi lagi dan orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani adalah kelompok manusia yang pernah melakukan kejahatan pemanipulasian ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak menjelaskan tentang rajam ya, dan tidak menjelaskan tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di dalam ma'angzalna ya, di dalam Taurat dan Injil. Mimbadi ma bayyanahu linnasi fil kitabi, mimbadi ma sawuse ingsun Gusti Allah di dalamnya itu pemahaman itu. Bayanahun merteloaken Gusti Allah hu ingma, ya ini ing barang yang diturunkan, maksudnya kitab suci ya, linasi kepada manusia ya, di sini maksudnya Yahudi dan Nasrani fil kitabi ono ing dalam kitab mereka. Makanya ditafsiri di sini kitabnya itu ayat Taurati ing dalam kitab Taurat. Kalau kita nah, coba bayangkan ini, perhatos akan nggih, mulai kalimat walan nabluwan nakum itu kan, itu kepada kita, kepada orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga menjelaskan inna sofa wal marwata kan, itu kan min sya'airillah, itu juga untuk orang yang beriman, kepada yang sudah beriman kepada Nabi. Begitu juga sampai kepada waman ya, waman tatawwa'a, itu juga kepada kita, kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi. Tetapi ketika Rasulullah itu diberi isyarat, nah, penjelasan hukuman semacam disimbolkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan berarti bahwa orang Islam itu dilengahkan, dilewatkan, tidak. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sehingga di sini pun kita harus bisa memaknai, memahami. Kalau begitu, walaupun ayat ini seolah-olah merupakan sindiran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi kalau kita termasuk mempraktekkan cara orang Yahudi dan cara orang Nasrani, maka kita pun termasuk ulaika yal'anahumullah wallahu, ulaika utawi si mongkono wong singkang alladina yaktumuna ma anzalna minal bainati wal huda, itunya ke sana, ulaik itu kembalinya itu yal'anu, ya itu yal'anu bako makan nyiksa bisa ngelaknati hum sing ulaik sinten Allahu Gusti
Allah ai yub'iduhum minar rahmatihi, tegese Gusti Allah akan menjauhkan rahmatnya kepada orang-orang yang alladzina yaktumuna. Ya mudah-mudahan kita ini dengan membaca, sedikit memahami, jangan berpura-pura bego seolah-olah kita tidak tahu, padahal kita sudah sudah sampai pada ayat 150 berapa ini? 57 ya? 57 Pak 58 ya? Ya, sudah berapa? 158 ditambah 7 berarti sudah berapa? Surat Al-Fatihah kan 7 ayat. Nggih. Surat Al-Baqarah 158. Nah, ditambah 7 berarti sudah 165 ayat. Ya itu pun berpura-pura untuk membegokan diri. Monggo kita saling mirsani piambek. Wayal anu lan ngelaknati mali hum sing aladina yaktumuna atau si ulaik sama ya, kalau ingin pendek ya yal anu ngelaknati mali hum ing aladina atau ulaik si alainuna sapa wong kang padha ngelaknati. Nah, sinten yang dimaksud lainun di sini ai al malaikatu wal mukminuna ya, yaitu tegese para malaikat, kemudian orang-orang yang beriman ya. Panjenengan menurut satu riwayat kalau besok kita ditakdirkan bareng-bareng masuk surga, alhamdulillah, mudah-mudahan nggih ki jenengan iku akan semacam akan semacam ini ngilokkan di akhirat, boleh bu ngilokno, ayo kapok kapokan orang-orang yang dulu pernah dengki serai teng jenengan, ayo kapokmu saiki rasakno neraka, itu boleh, tapi nanti kalau sudah di surga jenengan ya, kalau sekarang nggak oleh nggih, saniki boten angsal. Tapi kalau nanti panjenengan sudah di surga, ada suatu hadis ya, walaupun hadis ini dianggap setengah doib ya, tetapi lumayan untuk memberi semangat kepada kita. Jadi kita ini ngelok-ngelokno, mencaci maki, melaknati ungkapan-ungkapan yang yang semua kapokmu ayo rasakno. Nah, tapi nanti kalau sudah di surga atau sudah masuk alam kubur, jenengan akan melihat, oh awakmu biyen nang aku sengite kaya ngono saiki rasakno buang angsal bu. Tapi ketika di dunia ini jenengan boten angsal nggih, boten angsal ngilok-ngilokne tiyang, boten angsal ngerasani tiyang, boten angsal ngelek-ngelekne tiyang, boten angsal. Di dunia ini la yaskhar qaumun min qaumin, boleh jadi tiang ingkang jenengan jelek-jelekan itu di mata Gusti Allah istimewa. Jadi orang yang beriman pun diperkenankan nanti untuk lainun, untuk istilahnya itu ya ngelaknati lah orang-orang yang terlaknat gitu loh. Atau kullu syai'in bidu'a alaihim bilaknati ya. Atau makanya kan wa ahlikil, jadi kalau di dunia cukup dengan doa gitu. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin, ya mesti mudah-mudahan orang-orang yang kan ada, makanya terutama ya kalau dalam bahasa anak pondok itu hijib ada hijib nasor, itu kan isinya itu kan doa yang mengkutuk orang-orang yang zalim kan. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarota wal musyrikin. Duh Gusti panjenengan mugi-mugi hancurkan orang-orang yang itu boleh kalau dalam doa, boleh dalam doa, tetapi tetap nyuwun marang Gusti Allah pun langsung panjenengan ini sendiri. Makanya dalam Islam itu Pak Bu boten angsal menghakimi sendiri ya, yaitu menghakimi sendiri. Illal ladina tabu, tapi masih diberi kesempatan. Illal ladina tabu kanging kejaba tiang-tiang tabu kang padha purun tobat sapa si aladina airoja'u anzalika, tegese padha nyadari. Nah, makanya tobat itu ada berapa macam Bu? Ada dua. Tobat hablum minanas dan tobat hablumi minallah. Rukunnya tobat ada berapa Bu?
ada tiga. Itu kan satu apa? Nadam. Nggih. Getun, menggetuni perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Kemudian ikhla, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tutuplah perbuatan-perbuatan kita ini dengan amalus solihat, dengan amal-amal baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, kalau mau melakukan seperti itu, kata Gusti Allah, ya ilal ladina tabu wa aslahu, dan orang kemudian memperbaiki perbuatan-perbuatannya itu, kemudian wabayanu. Nah, salah satu pengakuan tobat itu harus ada bayanu. Nah, yaitu artinya menjelaskan dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka kamu menjelaskan perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Contohnya di sini maka tamu dengan Gusti kula niki pun melakukan ngeten niki mong Gusti. Makanya 2 minggu yang lalu sudah saya sarankan kepada jenengan kalau mau bubuk nggih, iling-iling kesalahan napa mawon ingkang panjenengan lakukan mulai bangun tidur ngantos tidur mali, ditutup dengan astagfirullahaladzim. Ini sebetulnya sederhananya mengamalkan ayat ini. Kelakuan kados ngeten iki nggih. Begitu juga kita mensyukuri nikmat apa saja yang pernah kita rasakan. Nikmat itu gambarannya berbunga-bunganya hati. Nikmat itu, kalau hati berbunga-bunga itu sebetulnya gambaran Gusti Allah netesi anugerah nikmat. Tapi kalau jengkel-jengkel itu namanya Gusti Allah menghukumi melakukan dosa kepada. Makanya sebetulnya dosa pun bisa dititeni oleh kita masing-masing. Ayo, nopo dosa itu? Ini kan mungkin insya Allah Yai Faisal sudah bolak-balik menyampaikan mungkin apa dosa ini Bu? Indikator dosa itu nopo? Napa? Ayo sinten bapak-bapak sing sumberat napa indikator dosa niku? Napa? Napa-napa mawon ingkang wonten krenteg ati panjenengan. Ketika krenteg itu panjenengan lakukan, perbuat, jenengan merasa isin, itu sudah hukum dosa. Nggih, mahaka pikol, kan hadisnya itu, apa-apa yang menjadi kerentek di hati panjenengan, ketika kerentek itu kemudian kalau panjenengan praktekkan, dilihat oleh orang jenengan merasa malu, itu dosa. Itu ukuran itu dosa. Itu. Ya, kalau ketahuan tuh isin, wirang gitu loh, isin. Ayat ni nasa itu ketika manusia tahu apa yang dikerentekan jenengan praktekkan, kemudian jenengan wirang. Nah kalau ditakdirkan jenengan ikut yang beriman, maka wirang jenengan itu langsung digetuni. Nah berarti indikator iman yang paling kecil itu, makanya kan al haya'u minal iman. Jadi sebetulnya dosa itu gak usah takut malaikat aku itu dosa apa tidak, gak usah. Kita sendiri itu sudah bisa memverifikasi. Wah, bahasa ini verifikasi. Begitu juga kalau kita dapat hidayah, itu kan sudah digambarkan ayat minal muhtadin, itu ada indikator. Kita yang dapat rahmat itu ada indikatornya. Waslahu wa bayyanu faulaika mongko mengetahui tiang-tiang sing kados aladina tabu wa aslahu wa bayanu iku atubu alaihim, orang itu benar-benar melakukan pertaubatan kepada aku, maka saya, kata Gusti Allah, akan memaafkan kepada mereka. Atubu itu Gusti Allah, yaitu di sini. Itunya itu, saya akan menerima taubatnya orang-orang yang mau kembali kepada jalan yang benar. Ai akbalu taubatahum, tegese kata Gusti Allah, aku akan nerima taubatnya aladina tabu wa aslahu, tapi wabayanu, tolong verifikasi juga kesalahan yangnya itu.
Wa ana utawi ingsun Gusti Allah iku at-tawwabu zat kang mau nerima taubat, ar-rahimu tur kang maha welas asih bil mukmini kangge tiang-tiang yang beriman. Jadi artinya Bu, selama kita belum sakaratul maut, kesempatan taubat itu masih ada. Dan pun rumangsa sumuci, insya Allah kita ini sekecil apapun ono dosa. Ngoten Pak nggih. Monggo kalau memang ada yang perlu sebelum kita tutup. Itu penting nih Bu, masalah tobat ini tolong di ilmu saestu. Napa yang paling berat, sing paling tebat tobat itu kalau ada sangkut pautnya dengan sesama manusia. Nah sangkut pautnya tuh ada dua. Kalau urusan-urusanmu amalah ma'isyah, contohnya utang piutang, janji yang berhubungan dengan ma'isyah, itu akan menjadi bebas. Itu, mohon maaf ya, akan menjadi bebas kalau orangnya membebaskan atau ahli warisnya membebaskan. Tetapi kalau tidak membebaskan, itu tetap akan menjadi penghalang. Makanya kan ada hadis ruhul mukmin mu'alaqatun bidain. Itu hubungannya dengan ma'isyah. Tapi kalau hubungannya dengan harga diri, dengan kehormatan seseorang, jenengan lecehkan, contohnya ngapunten ini. Kita ini mawon tiang sing gelem sholawatannya selalu ngerasani, sementara orang yang dirasani tidak memaafkan. Makanya gibah dan namimah itu dalam Islam kategorinya dosa besar. Yang paling berat itu tidak akan ada ampunnya. Karena apa? Karena yang dirasani tidak ngerti kalau jenengan rasani, makanya berat itu dosanya itu. Makanya yang biasa senang-senang ngerasani berhentilah sebelum masuk kubur. Al-Fatihah.